Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-du'a'u silahul mu'mini wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Ketemu nur lagi. Kan saya senangannya nur. Kalau sampean kan nur Lailah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu pedangnya orang yang beriman. Wa imaduddin, dan tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahayanya langit dan bumi. Kita tahu bahwa sholat itu sendiri juga pengertiannya adalah as-sholatu ad-doa. Betul Bu Anissa? Sholat itu adalah doa. Dan di sini kita juga ketemu as-sholatu imaduddin. Doa juga imaduddin. Makanya bangunan itu tidak akan bisa tegak kalau tidak ada imadun, tidak ada tiang, tidak ada tembok. Kemudian kami dipahamkan dari kata silahun, pedang itu kalau kepingin tajam harus diasah, dan ngasahnya itu harus ditekan berkali-kali dan ditekan sampai nanti mengkilat dan tajam. Sekarang bagaimana dengan doa-doa yang kita munajatkan ketika di dalam sholat? Itu ada tekanan enggak? Kabira walhamdulillahi katsira wa enggak ada tekanan kan? Harus ditekan sampai menemukan dimensi demi dimensi yang tak terbatas supaya menjadi silah, supaya menjadi pedang yang sangat tajam. Bagaimana tajam? Kalau ketika membaca, di sini ada hadis lagi, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, kalian meyakini bahwa doamu dikabulkan. Wa'lamu, ketahuilah kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, la yastajibu du'aan min qalbi ghafirin lahin, tidak menerima doanya orang yang ngelamun, yang pikirannya kemana-mana, apalagi tajam. Yang menjadi doa kita tajam, yang menjadikan pedang kita tajam itu adalah setiap kata-kata doa dimaknai dan ditekan agar menemukan dimensi yang tidak sama dengan tadi. Paham? Yang dulu juga saya ibaratkan, ibu-ibu biasanya nyuci piring. Nyuci piring itu kalau tidak mau menyentuh piringnya bisa bersih. Saya jijik kok nyentuh piring itu kalau kotor. Gaya. Nyuci piring itu harus disentuh, betul, dan harus ditekan, dan tekanannya itu berkali-kali. Lihat, tawaf juga begini, sa'i ini juga begini, Al-Fatihah itu juga begini. Understand? Al-Fatihah kata alhamdulillahirabbil alamin. Itu bukan Al-Fatihah yang tajam, tapi ketul. Tahu ketul? Gak landap. Ketara Mas Rudi gak tahu diasah pedangnya. Lapung kuyu Bu Anis. Coba pikiran nanti Bu Anis. Kok iso melayu niru nombo ngantuk wis. Dan tidak tanggung-tanggung bahwa doa-doa sholat dan doa itu nurus samawati wal ard. Ini yang menjadikan malaikat langsung turun. Malaikat menghormat majlis taklim, betul. Malaikat menghormat orang yang zikir.
Malaikat menghormat orang yang sholat, betul-betul sholat. Kenapa? Silah, imad, dan nurus samawati wal ard. Annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak menerima doanya orang yang tidak fokus, tidak menerima doanya orang yang ngelamun. Jadi jangan sekali-kali lagi mengatakan bahwa saya ngelamun ketika sholat, saya melamun ketika doa, itu manusiawi. Katakan syaitoni, supaya berubah dari tempat itu. Jangan sampai kita ini salah tapi mencari pasal pendukung ayat. Ini bagiannya Pak Ghafur ini. Iya, ini apa namanya itu, pengacara satu dengan pengacara yang lain punya pasal sendiri, punya ayat sendiri. Nggak ada buat pasal sendiri atau ayat sendiri. Jadi kalau kita mau jujur ketika sholat kita itu tidak khusyuk, ada ayat yang kita langgar, ada hadis yang kita langgar. Ada 3 poin: doa pedang, doa tiang, doa cahaya. Ya, kita kalau belajar karate, kita kalau belajar sesuatu, kursus mobil itu butuh dulu berapa kali pertemuan? Kalau saya itu 5. Belajar kursus mobil itu Bu Anis, itu masih 3 berani membawa mobil sendiri, sing jantungin sing sebelah. Karena tidak ada alat untuk ngerem bawahnya itu loh. Yang saya sih nekat, yang sampingnya ini cekot-cekot, masuk tol ternyata gak esok minggir bayar. Kan belum punya feeling bahwa bodi mobil itu mepet trotoar dan tidak itu, jadi jauh Bapak, kayak akhirnya bayarnya keluar dari mobil. Ya Allah, ketika itu pakai Karimun, kita 5 kali pertemuan aja sudah mahir, sudah bisa. Kenapa? Niat. Nah, kita sholat ini mulai balik sampai sekarang kok enggak ahli-ahli, karena tidak niat. Tidak niat. Kalau betul-betul niat, gerakan itu diasah seperti pedang. Bacaan doa diasah seperti pedang, pasti semakin tajam. Nah, kalau tajam otomatis mampu membelah problem solving masalah yang dihadirkan Allah setiap hari demi hari. Jangan suka curhat. Ada masalah datang kepada orang pinter. Yang datang kepada saya itu kan bermasalah semua. Akhirnya saya guyon ini, delok nyewa pedangi ustadz ini. Atau dia dalam keadaan kegelapan minta cahaya. Terima kasih ya Ustadz ya pencerahannya. PLN. Kenapa kok tidak bisa sendiri? Ya betul ya. Jenengan nggak tertegun dah dengan kata-kata adoa usilahun. Ya, saya ini Ustadz, kalau doa itu kurang mantep. Nah, kurang mantep itu yang tidak boleh. Tadi kan di atas sudah ada kan, ketika kamu berdoa, wa antum muqinuna bil ijabah, kalian harus yakin bahwa doa itu diijabahi. Memang yakin itu enggak gampang, ternyata yakin itu tajam. Jenengan itu kalau yakin pisau ini tajam, pasti sayur biasanya di dapur itu loh ya, itu kan pasti del. Ketika benda yang kita apa namanya ini
potong, terpotong ada rasanya, alot, sebentar lagi Idul Adha, balungan, ya. Sesuatu yang berhasil itu kan ada rasanya kan. Ketika memotong putus ada rasanya enggak? Nah, ketika tidak putus dan itu juga ada rasa keselnya. Doa juga begitu. Kira-kira jenengan bisa merasakan enggak bahwa doa kita itu tajam dan tumpul? Itu rasanya di sini. Betul ya? Saya itu loh kalau didoai sama si A itu kok rasanya tembus ke hati. Saya itu loh kalau didoai si B kok nggak bisa tembus ke hati. Nah itu tajam dan tumpul. Betul, betul ya. Nah kedua dari kata imat, imat itu tiang. Orang Jawa mengistilahkan sholat rubuh gedang ya ini berarti tiangnya sering rubuh. Imam ruku sekedar ikut ruku, imam sujud ikut sujud. Dan ingat bahwa setan itu berusaha untuk merubuhkan dari segala penjuru. Sholat ngantuk itu juga, betul. Merem melek itu juga, ayo rubuh. Sing longgo mek ustadz tok. Imaduddin. Ketiga dari kata nur, orang yang doa betul-betul berdoa itu memancarkan cahaya. Kalau memancarkan cahaya, mendoakan berarti menyinari kegelapan jamaah. Betul? Sebelum menyinari berarti kita harus tersinari. Semoga hati kita dijaga Allah dan dipanggil ke tanah suci bersama keluarga besar kita. Kun fayakun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.